Artinya gini ya, senang Rasulullah itu tidak semua redaksinya itu sholawat. Tidak semua bentuk senang Rasulullah itu redaksinya nopo sholawat. Pulau banyak saja. Memang resminya sholawat itu ya seperti yang kita dalam sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Nabi. Tapi saya punya banyak cerita bahwa orang dicintai Nabi itu banyak juga yang redaksinya tidak sholawat. Termasuk Imam Ghazali, termasuk Imam Syafi'i. Ini saya ceritakan beberapa tiang yang mengekspresikan ya, mahabbah dengan Rasulullah dengan ungkapan hadis yang khas-khasnya muhibbin, khas-khasnya yang senang. Ini diriwayatkan Imam Ghazali saking guru-guru ini pun termasuk Abu Thalib Al-Makki. Mungkin nanti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Termasuk beberapa mager yang bentuknya tidak sholawat, tapi menjadikan tambah tasdek dengan Rasulullah. Misalnya begini, ini contoh betapa takzim Rasulullah itu bentuknya tidak harus sholawat. Tidak harus ya, tentu sholawat pasti baik, tapi tidak. Misalnya begini, orang-orang kafir itu kalau bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu majnun, wah Muhammad itu wong edan. Umumnya wong nyembah berhala, orang nyembah berhala. Tapi ada satu fakta yang pasti benar secara objektif bahwa Muhammad itu tidak gila. Ini ku semua sejarah sepakat bahwa Nabi itu berkali-kali diperangi oleh orang kafir. Bahkan tiap merangi Nabi itu pakai kekuatan super besar. Itu semua ulama menyimpulkan bahwa keyakinan orang kafir itu Muhammad itu hebat. Kalau dikira orang gila kan dibaroning dalam mati dewi. Jadi orang kafir itu kan lucu, darani Muhammad majnun, tapi nak merangi yang pasukan super kuat, bahkan berlipat-lipat. Leo merangi wong sing diyakini dan kok gegere gak karuan. Jadi menunjukno bahwa wong kafir itu pengagum Muhammad. Jika untuk mengalahkan saja butuh pasukan apa? Besar. Muni wae nak Muhammad hebat. Orang muni hebat tapi ngakoni ya repot to paham. Jadi ku lewat wong kafir nak merangi Nabi pasti pasukan. Iku artinya darani hebat. Hebat. Jadi andai kan Anda ini orang yang objektif, tidak iman kepada Nabi. Tapi dari fakta sejarah ini menunjukkan bahwa orang kafir pun mengakui kehebatan Nabi. Buktinya ketika ngeladepi kanjeng Nabi, mereka menyediakan pasukan besar. Berarti ketika mereka bilang innahu la majnun atau Muhammad majnun, mereka sendiri tidak percaya itu gitu. Buktinya akwal mereka tidak mendukung bahwa Nabi dikatakan apa? Majnun. Nah itu seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu yang made. Made yang memantapkan iman, tapi bentuknya tidak nopo sholat. Jadi banyak juga ulama yang mimpi ketemu Rasulullah justru karena fatwa-fatwanya yang memastikan bahwa Nabi 100% Nabi, termasuk itu. Enggak mungkin Muhammad itu majnun. Buktinya orang kafir sendiri yang darani Muhammad majnun, kalau pernah ngadepi Muhammad pakai pasukan. Kalau mereka yakin betul bahwa itu fakta, tentu Muhammad dibarno. Masa wong edan dimusuhi pakai pasukan apa? Nah ini kalau suwon sing seneng kula sing ngaji kula itu jadi memantapkan iman itu termasuk dengan cara-cara itu. Karena itu fakta yang lebih menjamin. Gak mungkin lah Muhammad edan wong kafir sing darani edan wae nang ngadepi kanjeng Nabi direwangi menghimpun apa? Sesuatu yang andikan tuh keyakinan yang faktual tentu gak direwangi begitu kan. Masa ngadepi wong edan direwangi gegere. Makanya ini penting kalau aturan itu banyak sekali yang meyakini seperti itu. Dan itu banyak yang ulama yang ditemuin Nabi lewat mimpi justru karena cara memahamkan umatnya bahwa Nabi itu orang yang luar biasa. Yaitu tadi dengan cara logika seperti itu. Paham ya? Dengan logika seperti itu. Dan seterusnya. Itu contoh kecil. Jadi sampai jangan ngira bahwa semua bentuk mahabbahnya Nabi itu harus diekspresikan lewat sholawat tunda. Banyak juga yang diekspresikan lewat satu logika yang menjamin bahwa Nabi itu as-shadiqil masduq. Ya orang yang benar dan memang harus dibenarkan. Hanya Quran istilahnya wa ma sahibukum bimajnun, bahwa teman kamu itu tidak gila. Itu ketika saya baca itu ketika ada seorang ulama menafsirkan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Am yaqulu nabiyina binna. Apa mereka tidak mengenal Muhammad? Muhammad itu mulai kecil kan berkumpul di antara mereka.
Dan Muhammad bersosialisasi di antara mereka. Lalu ketika Nabi dakwah diarani napa? Majnun dari wong kafir. Tapi itu tadi, fakta ini terbantahkan oleh perilaku orang kafir sendiri. Kalau dibantah oleh orang Islam kan katanya subjektif, wajar dong Islam ngelem Muhammad. Paham ya? Tapi nak wong kafir dhewe ngelem, buktine wong darani dan kok ape merangi Nabi pakai pasukan begitu besar, bahkan disiapkan secara matang. Berarti wong kafir darani Muhammad setan apa hebat? Hebat. Nah ini famin hadzal wajhi ketok sadaqallah ketika ngendikan napa walaqad na'lamu annahum sebut ini tuh qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna ngendikane pangeran aku iku rahmat Muhammad kowe iku nak dikomentari wong kafir kowe edan kowe tukang sihir kowe ya susah kowe manusa. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Aku tahu betul psikologine wong kafir enggak ada dia orang kafir mendustakan kamu. Tapi dasar uteke wong kafir di ayatillah napa ayat satu. Itu jelas Allah piyambak dawuh fa innahum la yukadzibunaka. Orang kafir itu tidak mendustakan kamu Muhammad. Itu tadi buktinya mereka darani Muhammad iku majnun. Lho nak darani majnun kan dibaro mati ning dalan, dibaro keluyuran ning dalan. Nung darani majnun tapi nak ape merangi menghimpun. Iku darani hebat apa itu? Nah, iman yang model ini itu banyak yang dipakai ulama. Sehingga Muhammad itu diakoni hebat tentu oleh orang Islam dan bahkan oleh musuh. Paham ya? Terus niki kula suwun lewat logika ini iman jenengan tambah. Apalagi memang Allah jelas-jelas memaklumatkan fa innahum la yukadzibuna. Bahwa orang-orang kafir itu sebetulnya tidak mendustakan. Paham ya, itu diantaranya macam-macam ekspresinya sahabat, ekspresinya tabiin atau era macam-macam lah era atau era kulo. Kabeh punya cara sendiri untuk mentasdek kepastian bahwa Nabi Nabi as-sadiqul. Paham ya, terus. Ada sampai kudu iman ya, sampai ulama kudu iman termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah.